Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well, guys, ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas materi mengenai perbedaan penggunaan because and because of. Nah, kenapa kali ini saya membahas materi perbedaan antara because and because of? Karena memang sampai sekarang masih banyak di antara kita yang bingung membedakan penggunaan because and because of. Karena secara arti memang mereka memiliki arti yang sama, yaitu karena. Nah, kali ini saya akan coba membahas sedikit mengenai perbedaan di antara keduanya dan bagaimana contoh-contoh kalimat yang menggunakan because dan because of. Dan juga nanti akan saya sisipkan dengan rumus untuk menggunakan because and because of sehingga menjadi satu kalimat yang baik. Oke? What do you think? Are you ready? Let's go! Oke, sekarang kita akan coba untuk melihat perbedaan di antara keduanya secara sederhana, yaitu mengenai because dan juga because of. Nah, secara sederhana bisa dimaknai bahwa because merupakan bentuk conjunction atau kata hubung. Sedangkan because of merupakan bentuk preposition, alternatif dari as a result of, sebagai hasil dari. Nah, dari keduanya ini bisa kalian bedakan ya. Yang satu itu bentuknya adalah conjunction, yang satu lagi bentuknya adalah preposition. Oke, nah kita lanjut ke maknanya. Oke, kita mulai dengan because. Kita baca dulu, apa maknanya dari because? Because termasuk ke dalam konjungsi subordinatif, atau disebut juga dengan subordinating conjunction, yaitu penghubung yang menghubungkan antara anak kalimat atau sering disebut dengan subordinate clause dan induk kalimat atau yang sering disebut dengan main clause. Because adalah konjungsi yang berfungsi untuk menunjukkan alasan. Ya, paham ya? Jadi dia bentuknya adalah penghubung yang menunjukkan sebuah alasan. Nah, struktur dari because ini adalah seperti ini. Jadi, pada saat kalian menuliskan kata hubung because, maka akan diikuti dengan subjek dan verb setelahnya. Contoh kalimatnya, Tania is happy because her father bought her a new car. Nah, di situ kalian lihat setelah because, kemudian ada subjeknya, ya, ada orangnya, kemudian baru ada kata kerjanya dan pelengkap objeknya, ya. Jadi setelah because ada subjek dan juga ada verb. Nah, untuk struktur teks ini, Tania is happy itu disebut dengan induk kalimat. Sedangkan because her father bought her a new car itu disebut dengan anak kalimat. Jadi itu yang perlu kalian pahami mengenai because. Kita lanjut ke because of. Nah, di sini kalian bisa baca bahwa because of termasuk ke dalam preposisi atau disebut dengan preposition atau kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan alasan. Kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan alasan. Karena termasuk ke dalam preposisi, maka because of harus ditempatkan sebelum kata benda atau noun. Sebelum frase kata benda atau noun phrase. Ataupun sebelum kata ganti atau pronoun. Ya. Nah, kita lihat yuk, coba rumusnya. Because of plus noun or noun phrase or pronoun. Jadi setelah because of itu tidak ada lagi subjek seperti because ya. Dia akan langsung noun, akan langsung noun phrase ataupun langsung dengan pronoun kata ganti. Kita lihat contoh kalimatnya. The culprit got caught because of her. Ya. Nah, sekarang kita lihat
bahwa di sini because of her itu tadi teori yang kita pakai pada saat rumus di atas. Setelah because of, dia langsung ada pronoun yaitu her, ya, kata ganti laki-laki. Nah, di sini kita akan juga lihat bagaimana because of itu akan berdampingan dengan kata kerja ing. Contoh kalimatnya, I can't sleep because of drinking. Ya, because of plus verb ing, ya. Jadi bukan kata because of plus subject plus verb, tapi dia langsung because of plus verb ing, ya. Kemudian berikutnya, because of feeling ill, he doesn't got to school today. Because of feeling ill, nah, because of langsung menggunakan bentuk verb ing, ya, atau di sini disebut dengan gerund, ya. Kata kerja pertama plus ing tanpa ada subjek sebelumnya bisa disebut dengan gerund. Catatannya adalah bahwa because dan because of juga bisa diletakkan di awal kalimat ataupun di akhir, ya. Nah, untuk itu gunakan koma jika ingin meletakkan because ataupun because of pada awal kalimat, ya. Jadi contoh tadi, contoh lihat yang di atas. I can't sleep because of drinking. Karena because of-nya kita letakkan di tengah, maka tidak perlu ada koma. Tetapi berbeda dengan kalimat yang because of feeling ill, he doesn't go to school today. Nah, because of feeling ill-nya ada di depan, maka gunakan koma. Itu catatan dari saya, ya. Jadi penggunaan because dan because of dalam bentuk tulisan pun harus diperhatikan tanda bacanya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh bagaimana menggunakan because dan juga because of. Di contoh kalimat yang pertama. Because of the rain, they cancel the trip. Okay. Because of the rain. Perhatikan setelah because of dia langsung ada kata benda, ya. Nah, kemudian bandingkan dengan yang nomor 2. Because it's raining, they cancel the trip. Because it's raining, they cancel the trip. Setelah because ada subjeknya dulu loh guys. Ada subjek it, kemudian ada to be is, kemudian ada kata kerja plus ing, ya. Nah, ini yang membedakan antara because of dengan because. Seperti tadi yang saya bilang, setelah because of biasanya tidak ada lagi subjeknya, langsung kepada noun, praise, bentuk noun praise ataupun bentuk pronoun. Sedangkan untuk penggunaan because itu setelahnya akan ada subjek dan verb, ya. Ini contoh kalimatnya. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya. We were bored because of the speech. Because of the speech, ya. Dan bandingkan dengan yang nomor 4. We were bored because the speech is too long. You get it? Perbedaan di antara keduanya? Because of the speech and because the speech is too long. Nah, untuk yang nomor 4, itu setelah because ada subjeknya dulu. Subjeknya yaitu the speech yang terlalu panjang. Sedangkan untuk yang nomor 3, bosen dikarenakan omongannya. Ya, dikarenakan pidatonya. Ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah the girl is a smart girl because she is not lazy to study. Because she sebagai subjeknya, she is not lazy to study. Nah, you bayangkan dengan kalimat yang nomor 6. He looks terrible and tired since he's up all night because of the test. Because of the test. Teorinya masih sama seperti nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Setelah because dilanjutkan dengan subjek dan verb. Dan setelah because of itu langsung noun or pronoun or noun phrases. You get it? Ya. Jadi kalian sekarang sudah bisa membedakan antara penggunaan because dan because of. Kita ambil contoh kalimat yang seperti apa ya? Karena
Saya merasa karena saya belajar dengan giat. Karena saya belajar dengan giat. Ya, kalimatnya karena saya belajar dengan giat. Maka gimana kalimat dalam bahasa Inggrisnya? Because I study harder. Ya, I study harder. Pakainya because loh ya. Karena saya belajar dengan giat. Ada subjeknya sayanya. Ya, bedakan dengan penggunaan because of ya. Because of you, dikarenakan kamu ya. Because of you. Oke, what do you think? Sekarang kalian sudah bisa membedakan antara penggunaan because and because of. Nah, karena itu jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe di channel dan lonceng notifikasi tentunya supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran terbaru dari saya. Nantikan selalu update pelajaran dari saya tetap di channel ini. Dan I will say thank you. Ya, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.